Baitullah itu adalah rumah kasih sayang, ya kan? Rumah bagi nama Tuhan. Rumah bagi nama Tuhan. Apa itu arahnya, maksud seperti apa? Itu adalah sebenarnya simbol daripada bangunan sosial yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk dibuat oleh manusia. Ya. Maksud mula-mula daripada konsepsi bangunan sosial yang diperkenankan oleh Tuhan, yang diridhoi oleh Tuhan untuk dibangun oleh manusia sebagai cara hidup bermasyarakatnya. Cara hidup bermasyarakat. Jadi di situ Baitullah itu rumah bagi nama Tuhan, dan ada simbolika-simbolika yang terdapat di desain daripada Baitullah, yaitu Ka'bah itu ya. Ka'bah itu artinya kubus, melambangkan daripada suatu masyarakat yang di situ sangat menjunjung tinggi kesetaraan, ya. Sangat menjunjung tinggi persamaan. Itu. Oke ya, Bang A. Kubus, Ka'bah, kubus itu, Ka'bah itu artinya kubus, kubus itu artinya Ka'bah. Artinya lagi adalah bukan piramid. Nah itu, kubus atau Ka'bah itu maksudnya bukan piramid artinya. Ya, jadi ini tentang bangunan sosial. Ya, berbeda bangunan sosial yang disimbolkan oleh kubus, Ka'bah, dan bangunan sosial yang disimbolkan oleh piramid. Apa bedanya? Di mana bedanya? Pak Arwis. Oke, di mana bedanya? Di mana bedanya nih? Bedanya adalah, kalau Ka'bah itu dia menjunjung tinggi kesetaraan, kalau piramid ya dia itu bicara pengkastaan manusia. Nah itu. Di situ mengandung pemisahan manusia ya menurut kelompok golongan. Nah itu kalau piramid. Tapi kalau kubus, Ka'bah, itu dia bicara kesetaraan, menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan. Dan ada nilai kemerdekaan di situ. Ada idealisme kemerdekaan atau idealisme saling hormat menghormati. Idealisme perikemanusiaan dan perikeadilan, ya. Memperlakukan manusia manapun sebagai manusia, ya, seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain sebagai manusia juga. Nah, itu kalau kubus, kesetaraan ya. Kalau piramid, pengkastaan, ya, pengkastaan, pemisahan manusia menurut golongan, menurut kelompok golongan. Ya ada leveling di situ. Tapi kalau kubus tidak ada leveling, setara, persamaan, ada unsur kemerdekaan di situ. Ya ada unsur kemerdekaan. Jadi ada nilai-nilai seperti itu yang melekat pada masing-masing geometri ya tersebut gitu ya. Oke, jadi bagaimana dengan kepemimpinan di dalam bentuk kubus ya, bangunan sosial yang disimbolkan oleh bentuk kubus. Nah, bentuk kepemimpinannya adalah kerakyatan guys ya, kerakyatan ya, kerakyatan. Sedangkan di piramid bentuk kepemimpinannya adalah kerajaan atau semacam kerajaan atau kepemimpinan tunggalistik ya, itu di piramid itu. Tapi kalau di kubus kerakyatan gitu. Oke. Jadi kalau di kubus adalah kerakyatan. Halo Pak Li 530 kabar ya kan. Pak Li, saya invite ya Pak Li ya. Oke, jadi apakah NKRI mempunyai kesamaan dengan simbol Baitullah itu ya, dalam hal kepemimpinan, dalam hal persaudaraan, dalam hal idealisme, nilai-nilai, bahkan hukum. Nah, gitu. Gimana ya cara jelasinnya ya? Nah, Ka'bah itu bentuk simbolika dari Baitullah. Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Muhammad dalam bentuk piagam Madinah ya, kehidupan berbangsanya, kehidupan bermasyarakatnya. Itu dibuat oleh Nabi Muhammad, dituangkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk piagam Madinah. Itu adalah suatu
kehidupan bermasyarakat yang berkonsepsi Baitullah, ya, yang bentuknya kubus dan batu utamanya, batu khususnya ada di pondasi bangunan atau di bawah garis lantai, yang menunjukkan kepemimpinan yang kerakyatan, bukan kepemimpinan yang kerajaan. Nah, itu tuh berbeda ya. Karena dia kerakyatan, dia menjunjung tinggi permusyawaratan, dan dia juga menjunjung tinggi atau menghormati perwakilan. Nah, itu yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk memanifestokan yang namanya desain Baitullah itu dalam bentuk kehidupan bermasyarakat, guys. Ya kan? Ya, silakan. Ya, Pak Le. Halo, apa kabar Pak Le? Dari mana Pak Le? Oke, jadi begitu guys ya. Ada titik kesamaan antara NKRI dengan simbolika Baitullah, konsepsi Baitullah itu. Salah satu yang paling nyata ya, titik temunya antara konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsepsi Baitullah atau bangunan sosial yang disimbolkan oleh Baitullah itu adalah dinilai kemerdekaan. Kenapa? Karena Baitullah itu disebut juga dengan Baitul Atiq, gitu kan? Baitul Atiq, apa itu Baitul Atiq? Rumah kemerdekaan. Nah, gitu. Rumah kemerdekaan. Ada Baitul Atiq, ada rumah kemerdekaan. NKRI adalah rumah kemerdekaan. Ya, karena dia adalah, kalau kita datang ke Monas, ya ini kita ngomong simbol guys ya. Nah, kita penting tuh memahami simbol, itu ada ilmunya tersendiri. Bahwa kalau kita pergi Tugu Nasional Monas, ya kan, itu bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang proklamasi, bicara tentang ruang kemerdekaan, bicara tentang bangunan kemerdekaan. Nah, gitu. Ternyata bangunan kemerdekaan itu namanya itu kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Baitullah itu Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Jadi ada titik temu di situ. Ini mengatakan kepada kita bahwa Baitullah sebagai Baitul Atiq atau Ka'bah sebagai Baitul Atiq, rumah sosial yang disimbolkan oleh Baitullah Ka'bah sebagai Baitul Atiq, sebagai rumah kemerdekaan, itu adalah rumah yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Apa maksudnya rumah yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan? Rumah atau bangunan sosial atau kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Apa itu nilai kemerdekaan? Nilai kemerdekaan itu berkaitan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, ya kan? Memperlakukan manusia manapun sebagai manusia, tidak memandang suku, ras, dan agama, dan memperlakukan manusia manapun dengan adil, tidak memandang suku, ras, dan agama. Itulah yang disebut pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, tidak memandang suku, ras, bahkan agama. Benar-benar pure, ya, pure love gitu ya, cinta yang murni, cinta sejati. Pri kemanusiaan, pri keadilan, bukan karena darah, bukan karena nasab, bukan karena suku, bukan karena ras, bahkan bukan karena agama. Nah, keren. Itulah Baitul Atiq, itulah rumah kemerdekaan. Ya, Baitullah itulah Baitul Atiq. NKRI adalah rumah kemerdekaan. Dari mana kita tahu NKRI rumah kemerdekaan? Kita bisa datang ke Tugu Monas, guys. NKRI adalah rumah kemerdekaan. Artinya apa? Bangunan sosial bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Apa itu nilai kemerdekaan? Oh, di situ ada, itu sebenarnya nilai saling hormat menghormati, ya kan? Idealisme saling hormat menghormati, ya kan? Idealisme saling hormat menghormati. Oleh karena itu di situ idealisme saling hormat menghormati ini sangat menjunjung tinggi pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan itu, ya, kita dapat bersatu dengan semua orang tanpa memandang suku, ras, dan agama, guys. Tanpa memandang suku, ras, dan agama.
Itulah dia itu perik manusia dan perik keadilan. Bahkan perik manusia dan perik keadilan adalah cinta kasih yang sejati. Kenapa dikatakan cinta kasih yang sejati? Karena bukan karena, ya kan? Bukan karena suku, ras, dan agama. Bukan karena nasab dan darah. Gitu tuh. Jadi murni karena Tuhan, murni karena kita sama-sama ciptaan Tuhan ya, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menguasai seluruh makhluk, yang menguasai semua manusia, apapun suku, ras, dan agamanya. Bagaimanapun juga, kita berasal dari pencipta yang sama. Itu. Walaupun kita berbeda-beda sebutan tentang Tuhan, walaupun kita berbeda-beda sebutan tentang Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Oke, tapi yang namanya Maha Kuasa, yang Maha Kuasa itu Tuhan itu ya itu juga, guys. Iya nggak? Oke, jadi kelihatan tuh ya, antara ada titik temu di situ antara Baitullah dan Baitul atau Rumah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rumah Kemerdekaan. Makanya ini Rumah Kemerdekaan itu ya rumah proklamasi gitu kan. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa NKRI itu rumah proklamasi atau negara proklamasi. Undang-Undang Dasar 45 juga adalah Undang-Undang Dasar Proklamasi gitu. Undang-Undang Dasar Proklamasi. NKRI negara proklamasi. Kalau Pancasila itu apa Pancasila itu? Yang menjadi negara bukan Pancasila, yang menjadi negara syarat negaranya yaitu Indonesia yang menjadi negara itu. Indonesia merdeka, lalu dibuat menjadi negara Indonesia merdeka, gitu loh. Bagaimana mendesainnya menjadi sebuah organisasi negara? Dikasihlah dasar Pancasila. Tapi yang menjadi negara bukan Pancasilanya. Yang menjadi negara adalah Indonesia merdekanya yang menjadi negara. Kan begitu ya. Indonesia merdekanya menjadi negara. Itu Brother Ali, ya kan? Indonesia itu kan ada bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, terus ada tanah air Indonesia, dan satu lagi yang harus ada adalah pemimpin Indonesia atau yang disebut dengan Republik Indonesia. Gitu. Jadi itu akan menjadi syarat negara. Tanah air Indonesia, pemimpin Indonesia, rakyat Indonesia, syarat negara. Dia menjadi ada karena kita menyatakan proklamasi, ya gitu, menyatakan kemerdekaan. Makanya negara Indonesia merdeka adalah negara kemerdekaan, gitu. Negara Indonesia merdeka adalah negara kemerdekaan. Ya sama dengan Baitullah itu ya, konsepsi bangunan sosial atau kehidupan bermasyarakat yang disimbolkan oleh Baitullah atau Ka'bah, gitu. Supaya kita bangsa Indonesia jangan jangan orang Islam tuh jadi Arab gitu ya, terus orang Hindu jadi India gitu, orang orang Chinese jadi RRC gitu kan, atau orang Kristen jadi Yahudi. Jangan ya. Jadi kita ini bangsa tersendiri, lain daripada bangsa-bangsa itu, gitu. Berbeda dengan bangsa-bangsa itu, berbeda dengan Timur Tengah, berbeda dengan Israel, berbeda dengan India, berbeda dengan Cina, gitu. Kita adalah komunitas manusia tersendiri, ya, bangsa tersendiri, lain daripada bangsa-bangsa yang lain itu. Gitu. Oleh karena itu, ya kita sebagai bangsa yang beraneka ragam, kita harus bersatu. Ya, bersatu kita adalah satu kesatuan. Bersatunya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bersatunya kita adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan cita-cita sosial, satu kesatuan ideologi. Ya, gitu. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita mempunyai titik temu di situ. Kita mempunyai pijakan bersama di situ, sehingga semua dapat berpijak di atasnya
dengan adil buat semua, ya kan? Nah, gitu. Dengan adil buat semua, ya, tanpa memandang golongan dan lapisan, ya, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Semua berpijak di atas satu platform yang kita sepakati bersama itu. Itulah Pancasila, guys. Pancasila. Pancasila itulah yang dipertemukan, ya kan, dengan Indonesia Merdeka, gitu. Karena yang mau dibentuk jadi negara itu bukan Pancasila, tapi Indonesia Merdekanya yang mau dipertemukan dengan Indonesia Merdekanya mau dibentuk menjadi negara, gitu. Pancasila adalah kebijaksanaan untuk menjadikan Indonesia Merdeka sebagai negara Indonesia Merdeka. Tapi negara Indonesia Merdeka itu asalnya dari mana? Dia datangnya dari mana? Apakah pemberian kolonial? Bukan. Dia adalah buah dari pernyataan kemerdekaan. Gitu. Makanya Indonesia Merdeka itu, Indonesia yang lahir di proklamasi itu adalah Indonesia Merdeka, Indonesia yang mendapatkan kemerdekaan dan kebangsaan. Gitu tuh. Kemerdekaan dan kebangsaan, ya, kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Makanya Undang-Undang Dasar 45 itu disebut kemerdekaan kebangsaan Indonesia, susunan daripada kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Halo Bunda Riri, selamat join. Ada gambar Baitullahnya di situ, ya. Oh, mantap. Mantap Bunda Riri. NKRI dan konsepsi Baitullah. Ini gini bro, maksudnya kenapa kita mengadakan judul kayak begini? Supaya umat Islam itu tidak mau bikin negara khilafah di sini, ya kan? Terus supaya orang Kristen nggak menjadi tamengnya Yahudi di sini, gitu loh. Begitu juga dengan Cina, bukan mengabdi untuk RRC, mereka ada di sini. Tapi Ka'bah itu, Baitullah itu namanya Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Nah, rumah kemerdekaan itu kan artinya rumah yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Rumah yang menjunjung tinggi idealisme kemerdekaan. Nah, begitu juga dengan NKRI yang kita lihat simbolnya di ruang kemerdekaan, di Independence Room di Tugu Nasional itu. Bahwa NKRI itu dia adalah rumah kemerdekaan juga. Ya, rumah NKRI yang berdasarkan Pancasila itu rumah kemerdekaan. Konsepsi Baitullah, bro. Jadi kita mulai dari gini. Kita mulai dari pernyataan Bung Karno. Orang tidak dapat mengabdi kepada sesama manusia tanpa dia mengabdi. Orang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan tanpa dia mengabdi kepada sesama manusia. Nah, dari situ aja sudah jelas kalau paham, ya. Jadi artinya kita mengabdi untuk sama manusia di negara kita, ya, saling melayani, saling tolong menolong di negara kita ini adalah suatu bentuk kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi Bung Karno mengatakan orang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan tanpa dia mengabdi untuk sesamanya manusia. Yang Bung Karno maksud dengan perkataan seperti itu adalah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita, tolong menolong gotong royongnya kita sebagai bangsa, ya, yang beraneka ragam suku, ras, dan agama ini, itu adalah suatu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan juga. Kenapa gue bilang kayak gitu? Bung Karno juga pernah mengatakan di tempat lain bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Oh, satu lagi Bung Karno mengatakan Pancasila Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Jadi sangat jelas di situ, ya. Dari 3 pernyataan Bung Karno itu jelas terlihat hubungan antara kenegaraan dan keagamaan, ya. Makanya kita di RKP itu mengatakan bahwa keagamaan dan kebangsaan itu di dua-duanya itu kan sama-sama kehidupan, ya. Itu seperti 2 sisi satu koin yang sama. Jadi kalau ada koin, misalnya ada koin duit gitu, ya. Satu sisinya itu keagamaan, sisi lainnya itu kebangsaan. Dan dua-duanya itu menjadi kehidupan sehari-harinya kita. Kita nggak bisa pisahkan
antara kehidupan keagamaan kita dan kehidupan kebangsaan kita. Makanya kembali lagi tadi Bung Karno mengatakan, orang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan kalau dia tidak mengabdi untuk sesamanya manusia, gitu. Jadi kita dituntut oleh nasionalisme kita. Kita ini dituntut untuk mengabdi untuk sesama manusia kita. Kita tolong menolong gotong royong itu tuh saling mengabdi untuk saling melayani. Nah, dan itulah yang dimaksudkan oleh Bung Karno juga sebagai bentuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Itu sangat jelas, bro. Sangat jelas. Jadi, nah itulah maksudnya. Nah, sekarang di sisi lain, NKRI itu kalau kita datang ke Tugu Nasional, jelas itu rumah kemerdekaan maksudnya. Ya, ada di dalam ruang kemerdekaan, Independence Room, di situ ada bangunan seperti Ka'bah di situ kan, namanya itu rumah kemerdekaan. Ya, itu kalau kita di situ duduk, kita akan mendengarkan proklamasinya Bung Karno tuh. Proklamasi, dan seterusnya kan. Dan itu artinya rumah proklamasi. Ya, rumah proklamasi, rumah kemerdekaan. Nah, sama dengan Baitullah juga namanya gitu. Baitul Atik, rumah kemerdekaan. Ya, rumah yang menjunjung tinggi, saling menghormati kemerdekaan. Rumah yang menjunjung tinggi, saling hormati corak masing-masing sesuai dengan kelahiran dan kejadiannya masing-masing. Kita nggak paksa orang, nggak giring-giring orang jadi seperti kita, tapi kita saling menghormati. Nah, saling menghormati inilah sebenarnya yang disebut kasih sayang sejati, cinta kasih sejati. Karena kita berteman, bersaudara dengan orang lain bukan karena darah, bukan karena ras, bukan karena suku, bukan karena golongan, kelompok, aliran, bahkan bukan karena agama, tapi karena sama-sama manusia, sama-sama ciptaan yang dari pencipta yang sama, ya kan? Sama-sama itu, bukan karena apa-apa, bukan karena embel-embel. Cinta sejati, itulah kemerdekaan, idealisme saling menghormati, menjunjung tinggi perikemanusiaan, perikeadilan, cinta sejati. Nah, gitu. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim itu kan yang membangun Ka'bah. Itu kan Ka'bah itu bisa kita sebut dengan konsepsi agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itulah agama yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, yang menjunjung tinggi persamaan, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, perikeadilan, ya, dan di situ ada nilainya kita tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, itu ayatnya tuh di Al-Quran ya. Itulah hujah, itulah argumentasi yang disampaikan oleh Ibrahim kepada kaumnya, ya kan? Itulah hujah, hujah atau argumentasi atau prinsip atau konsep yang disampaikan oleh Ibrahim kepada kaumnya. Nah, gitu. Jadi itulah konsepsi Baitullah itu, rumah kemerdekaan. Dan disebut juga dengan Baitul Makmur, rumah kemakmuran. Nah, ternyata Baitul Atik, Baitul Makmur dengan pakem revolusi Indonesia persis sama 100%, bro. Misalnya, pakem revolusi Indonesia yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Baitul Atiknya. Itulah rumah kemerdekaannya tuh. Karena kerakyatan, kesatuan, itu adalah kemerdekaan, bicara kemerdekaan. Terus yang kedua, pakem revolusi Indonesia, masyarakat Indonesia adil dan makmur. Kalau bahasa Baitullahnya apa? Baitul Makmur, rumah kemakmuran. Kalau Indonesia, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi NKRI ini juga rumah kemakmuran juga, Baitul Makmur juga. Ya Baitul Makmur, ya Baitul Atik. NKRI itu ada titik kesamaannya di situ. Inilah kerennya gitu. Jadi NKRI ini bisa dibilang bangkitnya konsepsi agama Ibrahim, atau bangkit kembalinya konsepsi bermasyarakat ala Nabi Muhammad di Piagam Madinah, ya konstitusi Piagam Madinah. Kita juga konstitusinya sama kan, mirip kayak sama UUD 45, Piagam Madinah itu mirip.
Miripnya itu ada 3 hal. Satu, sama-sama masyarakat yang tidak membeda-bedakan orang karena agama, suku, dan ras. Kedua, sama-sama kepemimpinannya bukan kerajaan, bukan monarkis, tapi kerakyatan, republik, ya kan? Bahkan kita ini kedaulatan rakyat. Nabi Muhammad bilang dia berkuasa sebagai hamba, kedaulatan rakyat, gitu. Nabi Isa mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba. Bahkan nabi-nabi mengajarkan kerakyatan sebenarnya. Kenapa dulu ada kerajaan, Raja Daud, Raja Sulaiman, dan lain-lain? Itu lagi melanglang buana, itu konsepsi itu belum bisa dipakai. Gitu. Karena sesuai dengan keadaan zaman, manusia pada saat itu belum sanggup untuk menganut kerakyatan, republik. Ya kan? Belum sanggup mereka itu menganut ke sana. Sehingga, tapi secara konseptual itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim, ada, yaitu Baitullah. Baitullah itu konsep dalam bentuk bangunan, ya kan, bangunan simbol gitu. Sudah ada di situ. Kita kalau mau membangun negara, lihat aja Baitullah. Bagaimana persaudaraannya? Persamaan, kotak bukan piramid, ya kan? Bukan piramid tapi kubus. Nah, itu persamaan, kemerdekaan, perikemanusiaan, perikeadilan tuh, tidak membedakan orang karena suku, ras, agama tuh. Bagaimana dengan Hajar Aswad? Apa namanya, batu utamanya, batu penjurunya, itu adanya di bawah garis lantai, di bawah kaki. Kalau kita masuk ke dalam Ka'bah, itu Hajar Aswad itu ada di bawah kaki, di bawah ini, di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan. Jadi kepemimpinan ala Ka'bah itu adalah kepemimpinan kerakyatan, kepemimpinan yang memikul, kepemimpinan yang melayani. Nah, gitu tuh. Jadi sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Yesus, apa namanya, Nabi Isa, diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya sebenarnya juga begitu. Kalaupun ada kerajaan, itu adalah belum nyampe di titiknya sesungguhnya gitu. Karena keterpaksaan keadaan zaman yang misalnya musuh-musuhan, yang pecah belah, yang saling takluk menaklukkan, perang, itu mengharuskan adanya jadi kerajaan gitu kan, jadi pengkastaan, ada leveling manusia di situ, pemisahan manusia. Karena kalau enggak ya hancur nanti. Makanya dibuatlah piramid. Tapi kalau manusia itu sudah beradab, punya idealisme, saling hormat, menghormati, toleransi, berdamai secara abadi, perikemanusiaan, perikeadilan, menjunjung tinggi kemerdekaan, itu yang leveling manusia nggak perlu ada lagi, ya kan? Pemisahan manusia itu nggak perlu ada lagi. Seperti kerajaan nggak perlu ada lagi. Kepemimpinan tunggalistik yang punya wewenang legislatif, yudikatif, eksekutif di tangan dia semua nggak perlu ada lagi. Bikin dalam bentuk lembaga, trias politika, tapi berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Woi mantap, ini negara kita ini negara cahaya bro. Negara cahaya karena ilmunya super tinggi. Bukan ilmu imperialisme, kolonialisme, bukan ilmu pemisahan manusia, eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Bukan ilmu apa namanya, satu orang diangkat rame-rame gitu, dia jadi raja, kita jadi budak gitu. Nggak kayak gitu. Justru yang diangkat itu rakyat. Justru pemimpin itu pelayan. Dan seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi itu benar-benar menjalankan konsepsi Baitullah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar-benar dia jalankan. Gitu. Sekarang mau diikuti oleh Prabowo. Ya kan, mungkin dulu Prabowo dia militeristik ya, tapi sekarang kelihatan dia sangat dipengaruhi oleh Jokowi, pola kepemimpinannya, pola pikirnya. Ini keren bro. Jadi seperti misalnya negara imperium, harus kita hapuskan imperium itu, nggak boleh lagi, ya kan? Karena itu sumbernya, basicnya banget, dasarnya adalah imperialisme dan kolonialisme. Ya, negara yang bukan kerakyatan, bukan kedaulatan rakyat, itu basicnya monarkistik, ya kan? Monarki. Kita bukan monarki, kita kerakyatan, republik, dan republik itu bahkan berkedaulatan rakyat. Bukan cuma kerakyatan sifat ya, tapi kerakyatan bentuk. Bentuk pemerintahan, bukan sifat pemerintahan saja, tapi sudah menjadi bentuk. Artinya, kepemimpinan itu
yang kepemimpinan melayani, pelayan, itu. Presiden kita tuh pelayan, wakil-wakil kita di legislatif, yudikatif, eksekutif itu pelayan rakyat, gitu. Dan mereka itu sebagai legislatif, yudikatif, eksekutif, itu satu kesatuan, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah itu mereka itu. Ya kan, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi mereka jadi satu kesatuan, makanya disebut Republik Indonesia sebagai satu kesatuan tuh, ketika lahir diproklamasi. Dan itu menjadi hikmat proklamasi, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republiknya berkedaulatan rakyat, kesatuannya berbhinneka tunggal ika. Nah gitu bro, itu Baitullah. Itulah Baitullah, itulah yang diajarkan oleh para nabi sebenarnya. Yang dituangkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk piagam Madinah. Yang sekarang lahir secara alamiah di Indonesia atas bangsa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI konseptual. Begitu. Dan itu bukan nyontek. Itu jadi secara alamiah, jadi menurut sejarah, karena sejarah dikasih oleh sejarah, dikasih sama Tuhan, dikasih sama sang waktu, dikasih sama Tuhan, bukan dikasih sama penjajah, bukan karena kita nyontek, tapi benar-benar atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaannya itu dibentuk menjadi kehidupan berbangsa bernegara yang merdeka. Oleh karena itu disusun menjadi UUD 45. Isinya NKRI konseptual. UUD 45 sebagai relnya revolusi untuk direalisasikan menjadi NKRI realitatif masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu. Dan mempunyai cita-cita ingin membentuk dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa di seluruh dunia, dengan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi revolusi kita ini luar biasa. Revolusi Indonesia, revolusi yang super keren, revolusi yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, ditunggu sama manusia. Begitu bro. Oke, silakan. Gue capek ngomong nih. Kita minum dulu bro. Mana kopi lo? Kopi lo mana? Ini minum dulu.